Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alito Yazom Vendra. Saya dari kelas Sastra Inggris C 2020. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu pengertiannya. Teks laporan hasil observasi dapat diartikan sebagai pelaporan hasil penelitian secara observasi yang telah dilakukan peneliti atau penulis. Berikut ada beberapa nama peneliti atau para ahli yang memiliki pengertian tersendiri mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu ada Kosasih. Menurut Kosasih, teks hasil observasi adalah teks yang menyuguhkan informasi yang membahas mengenai hasil analisis yang sistematis dan menyeluruh berdasarkan sudut pandang keilmuan. Sehingga di dalam teks hasil observasi tidak hanya mencantumkan sebuah atau beberapa informasi saja, melainkan juga memaparkan hasil analisis terhadap seluruh informasi atau data yang didapatkan dari kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua ada menurut Profesor Heru. Menurut Profesor Heru, pengertian teks laporan hasil observasi yaitu catatan yang isinya merupakan pengamatan yang sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan. Hasil pengamatan atau hasil observasi kemudian dijelaskan dan disusun sedemikian rupa dan disusun secara rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat sehingga isinya adalah data valid bukan hasil imajinasi. Yang ketiga, menurut Sujana. Menurut Sujana, observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Sehingga teks hasil observasi menurutnya merupakan catatan atau tulisan yang berisi metode penelitian atau mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Dan berikutnya adalah tujuan penulisan teks laporan hasil observasi. Berikut ada beberapa tujuan dari penulisan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mengatasi suatu masalah. Ini bermaksud untuk sebuah teks laporan hasil observasi lebih tepat digunakan untuk mengobservasi masalah yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu menemukan teknik atau cara terbaru, yang bermaksud dari persoalan yang diobservasi itulah dicari solusi yang tepat. Dari solusi yang diperoleh diharapkan akan menemukan cara baru sehingga ada sesuatu hal yang bersifat terbarukan dan solutif. Dan berikutnya adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu yang ketiga mengambil keputusan yang lebih efektif. Ini bermaksud secara tidak langsung hasil observasi sebagai sarana pengumpulan data. Dari data-data yang terkumpul, inilah yang membantu kita untuk mengambil keputusan secara tepat dan minim risiko. Yang kelima adalah melakukan pengawasan atau perbaikan. Maksud dari melakukan pengawasan atau perbaikan adalah salah satu kasus pentingnya laporan hasil observasi di bidang kedokteran. Seorang dokter tidak bisa langsung memvonis pasien yang menderita penyakit berkepanjangan secara tepat. Mereka membutuhkan waktu untuk observasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir pada pasiennya. Yang kelima, tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Setiap kali meneliti, sebelum dilakukan penelitian terjun di lapangan, seorang peneliti akan melakukan observasi kecil-kecilan. Tentu saja cara atau tekniknya berbeda-beda. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri
atau ciri spesifik yang memperlihatkan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu bersifat universal. Bersifat universal ini bermaksud bahwa hasil laporan itu bersifat global dan objektif. Yang kedua, memiliki objek tunggal. Teks laporan hasil observasi juga dapat dilihat dari objek yang dibicarakan atau yang dibahas haruslah objek yang tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap. Umumnya, penulisan hasil observasi ditulis lebih lengkap dan menuntut kesempurnaan dalam penulisannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan membuat pernyataan umum. Pernyataan umum berisikan tentang subjek yang akan dilaporkan. Adapun unsur yang perlu ada dalam membuat pernyataan umum yaitu misalnya memuat informasi umum seperti nama Latin, catatan tambahan yang sekiranya perlu ditambahkan dan asal-usul. Dan bagian berikutnya yaitu deskripsi bagian. Adapun yang dimaksud deskripsi bagian yaitu membuat rincian hal-hal yang perlu dilaporkan untuk memudahkan sebuah observasi. Contoh deskripsi bagian untuk observasi tentang dunia tumbuh-tumbuhan yaitu misalnya menjelaskan mengenai batang, bunga, atau buah, ataupun cara budidayanya. Misalnya cara menyemai sampai proses panen. Yang terakhir dalam struktur teks laporan hasil observasi yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan cukup dibuat berdasarkan garis besar dan inti dari hasil laporan hasil observasi. Cukup ditulis menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan singkat saja. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Sekian dan terima kasih.